Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel YouTube. Channel YouTube yang membahas hukum dengan bahasa sederhana dan mudah dipahami. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan masyarakat tentang debt collector, tentang penarikan kendaraan, dan tentang hak-hak konsumen yang sering tidak diketahui. Bayangkan, Anda sedang kerja, sedang di jalan, atau sedang bersama keluarga. Lalu tiba-tiba datang beberapa orang, mereka mengaku sebagai debt collector. Mereka meminta kendaraan diserahkan. Bahkan ada yang membentak, mengintimidasi, hingga memaksa teman-teman semua. Banyak masyarakat akhirnya takut. Padahal belum tentu tindakan ini sesuai dengan hukum. Di video kali ini, kita akan membahas secara lengkap apa hak konsumen menurut hukum, apakah debt collector menarik kendaraan di jalan itu sah secara hukum, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat ketika menghadapi persoalan seperti ini, dan bagaimana cara melindungi diri secara hukum. Jadi, tonton video ini sampai selesai karena bisa jadi suatu hari nanti informasi ini menyelamatkan Anda atau keluarga Anda yang ada di rumah. Dan jangan lupa share video ini, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Apa itu perlindungan konsumen? Teman-teman, sebelum membahas debt collector, kita harus memahami dulu apa itu perlindungan konsumen. Di Indonesia, perlindungan konsumen itu dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Artinya, masyarakat tidak boleh diperlakukan semena-mena oleh pelaku usaha. Konsumen punya hak dan hak itu dilindungi oleh negara. Ingat ini, beberapa hak konsumen diantaranya adalah: 1. Mendapatkan informasi yang benar. Kedua, hak diperlakukan secara jujur. Ketiga, hak mendapatkan keamanan dan kenyamanan. Keempat, mendapatkan ganti rugi jika dirugikan. Kelima, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya. Masalahnya, masih banyak masyarakat yang takut ketika berhadapan dengan perusahaan pembiayaan. Padahal, hukum tidak pernah mengatakan bahwa konsumen boleh dipermalukan. Contohnya, ditagih dengan ancaman, diteror di telepon, dipermalukan di tempat kerja, bahkan kendaraan langsung ingin dibawa secara paksa. Kalau tindakan ini dilakukan secara berlebihan, maka ini bisa menimbulkan persoalan hukum. Karena penagihan juga ada batasannya. Tidak boleh melanggar hak asasi manusia, tidak boleh menggunakan kekerasan, dan tidak boleh merendahkan martabat seseorang. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling penting nih. Apakah motor itu boleh ditarik paksa? Banyak masyarakat mengira kalau menunggak cicilan berarti kendaraan boleh otomatis dirampas. Padahal tidak sesederhana itu. Dalam praktek hukum, penarikan kendaraan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Mahkamah Konstitusi pernah memberikan penegasan penting terkait eksekusi jaminan fidusia. Intinya, kalau tidak ada penyerahan secara sukarela, maka pelaksanaan eksekusi harus melalui mekanisme hukum. Artinya apa? Debt collector tidak bisa semena-mena menghadang kendaraan di jalan, mengambil kunci secara paksa, menarik pengendara, atau mengancam pemilik kendaraan. Kalau ada unsur pemaksaan, ancaman, atau kekerasan, itu bisa menjadi persoalan pidana. Masyarakat juga perlu untuk memahami hal demikian. Dan masyarakat juga perlu memahami bahwa sertifikat fidusia memiliki prosedur. Tidak semua penagihan otomatis membolehkan tindakan represif. Karena itu, jangan langsung takut ketika didatangi oleh debt collector. Tetap tenang, tetap berpikir rasional, dan pahami hak-hak Anda secara hukum. Sekarang, pertanyaannya adalah, apa yang harus dilakukan ketika debt collector datang? Pertama, jangan panik.
Karena kepanikan membuat masyarakat sering mengambil keputusan yang salah. Kedua, minta identitas resmi dari si debt collector yang datang atau menemui Anda. Pastikan orang yang datang benar-benar memiliki surat tugas. Ketiga, Anda berhak untuk menanyakan dasar penagihan. Keempat adalah dokumentasi kejadian. Perlu rekam menggunakan handphone karena dokumentasi bisa menjadi alat bukti jika terjadi pelanggaran. Kelima adalah jangan terpancing emosi. Banyak kasus justru menjadi rumit karena terjadi keributan di lapangan. Kalau ada ancaman atau kekerasan, hubungi pihak kepolisian, cari bantuan hukum, dan simpan seluruh bukti komunikasi. Yang paling penting adalah masyarakat harus memahami bahwa hukum tetap berlaku bagi semua pihak, baik konsumen maupun perusahaan pembiayaan sama-sama harus mengikuti aturan. Jadi, jangan takut hanya karena dibentak atau ditekan. Banyak masyarakat menyerahkan kendaraan bukan karena salah, tapi karena takut. Ketakutan sering dimanfaatkan oleh oknum tertentu. Sekarang kita bahas kesalahan terbesar yang dilakukan oleh konsumen. Kesalahan pertama adalah tidak pernah membaca isi perjanjian kredit. Padahal semua hak dan kewajiban biasanya tercantum di sana. Kesalahan kedua adalah tidak menyimpan bukti pembayaran. Padahal bukti transfer, chat, dan rekaman komunikasi sangat penting ketika terjadi sengketa. Kesalahan ketiga adalah percaya semua ucapan debt collector. Masyarakat harus bisa membedakan mana ancaman, mana fakta hukum. Kesalahan keempat adalah takut yang berlebihan. Ketika seseorang panik, mereka sering menyerahkan haknya sendiri. Saya pernah melihat kasus, ada masyarakat yang berhasil mempertahankan haknya karena menyimpan seluruh bukti pembayaran. Tapi ada juga yang kesulitan karena tidak mempunyai dokumen sama sekali. Karena itu selalu simpan bukti transfer, perjanjian kredit, chat, dan dokumen kendaraan. Karena dalam hukum, bukti adalah senjata utama. Jadi teman-teman, inti dari video ini sederhana. Konsumen bukan pihak yang tidak punya hak. Negara memberikan perlindungan hukum dan masyarakat wajib memahami haknya sendiri. Karena banyak orang kalah bukan karena salah, tetapi karena tidak memahami hukum. Jadi mulai hari ini, jangan mudah takut, jangan mudah terintimidasi, dan jangan mudah menyerahkan hak Anda. Karena kalau menurut kalian, apakah praktik debt collector di Indonesia ini saat ini sudah manusiawi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian pernah mengalami penarikan kendaraan di jalan, ceritakan pengalaman kalian. Dan kalau video ini bermanfaat, bantu like, subscribe, dan bagikan video ini. Karena bisa jadi ada keluarga, teman, atau tetangga kalian yang sedang mengalami masalah serupa. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kalian pernah mengalami penarikan kendaraan di jalan, tulis pengalaman kalian di kolom komentar. Kalau setuju, masyarakat harus lebih paham hukum, ketik lawan intimidasi. See you. Salam solusi.